jejak saya sudah apa namanya, sudah diidentifikasi gitu ya. Tapi kok tambang teroris juga gimana tuh? direkam. Saya Gimana, tidak tahu di mana Di bawah. Ya, saya kemudian Nanti mau direkam. Pak Amang cerita ke Pak Direkam. Jintam Siapa? Ini direkam. tentang kasus ini. Ternyata ada berita yang Mana rekaman? sekilas saja di Oxford ada sebuah seminar tentang apa saya tidak tahu, mengenai Islam Asia Tenggara kalau nggak salah. Ternyata lembaga yang namanya MUI dan NIUMI ini adalah lembaga yang harus diwaspadai. Saya tidak tahu ini apanya yang diwaspadai. Padahal NIUMI lebih menekankan kepada gerakan-gerakan keilmuan dan itulah warna insis sebenarnya di NIUMI di tengah-tengah kawan-kawan yang mayoritasnya Arabi. Jadi sebenarnya saya mencoba mau narik orang-orang Arabi ini ke ranah yang lebih ilmiah. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak pernah turun ke jalan juga, nggak pernah demo. Cuman dengar-dengar memang banyak langkah-langkah orang liberal yang terpaksa terhalangi dengan gerakan-gerakan kawan-kawan di NIUMI dan di ICC. Terutama ketika mereka mengajukan undang-undang kesetaraan gender. Itu tahun 2013 sampai sekarang ini belum pun. Karena anggota DPR itu kita kasih naskah akademik dari penolakan kenapa kesetaraan gender ini tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dan mereka sangat suka sekali sehingga argumentasi orang feminis liberal itu menjadi mentah. Karena di dalam undang-undang itu nanti diskriminasi terhadap perempuan ya, dan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang itu dianggap melanggar undang-undang. Nah, kita khawatirkan dengan cara begitu sekolah ataupun pesantren yang khusus wanita nanti menjadi masalah. Ya, harus ada gurunya yang sekian persen wanita. Nah, bisa Anda bayangkan kalau di Gontor itu gurunya 20% wanita ya. Itu dandanannya laki-laki, santri laki-laki udah berubah setiap hari. Rambutnya, bajunya, minyak wanginya. Kemarin aja kita mencoba dapat santri 2 orang bukan santri, mahasiswi 2 orang dari Turki. Itu cara melihat mahasiswi yang memang cantik-cantik yang dari Turki. Cara melihatnya itu sudah kelihatan kampungannya gitu, kayak nggak pernah lihat orang cantik gitu. Bayangkan kalau dosennya itu seperti itu cantik-cantik, ya, ini yang kita khawatirkan dengan undang-undang itu. Jadi harus sekian persen menjadi dosen, sekian persen, termasuk sekarang yang tidak bisa dihindari adalah 30% anggota legislatif harus wanita. Nah, akhirnya sekarang dicari-cari wanita-wanita yang bisa nggak bisa asal populer. Akhirnya masuklah bintang-bintang film ke lembaga-lembaga legislatif yang nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, saya tanya orang-orang DPR itu gimana itu orang artis-artis di sidang-sidang tuh dia ngomong nggak? Ya kalau kita harapkan mereka berlebih ya nggak bisa. Anggap aja itu kalau makanan sambelnya. Luar biasa orang DPR ini. Jadi entertainment bagi orang DPR ini, bidang-bidang film masuk ke jadi kita dibawa-bawain aja rakyat itu. Itu. Kemudian kita akhirnya ke Pakistan dan ke Turki. Dan ternyata di Pakistan tradisi ekonomi Islamnya sudah lumayan maju dibanding dengan di negara Turki misalnya. Dan di sana tradisi intelektualnya memang sangat individual ya. Tidak banyak seminar-seminar seperti begini di sana itu. Tetapi dosen secara individual itu menghasilkan karya-karya yang tiba-tiba muncul gitu secara internasional dan menggunakan bahasa Inggris. Ini yang membedakan kita dengan negara-negara di subkontinen. Jadi orang Indonesia ini sebenarnya pintar-pintar, cuma nggak bisa bahasa Inggris. Saya ditegur oleh dosen di Jamiah Millia di India. You have so many brilliant people.
Nurholis Majid, Gus Dur, sebutlah orang-orang hebat, dia tahu Indonesia. But why don't you write in English? You are very selfish. Ya, kayaknya selfish, saudara nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi itu masalah kita. Jadi level kita sebenarnya internasional. Anak-anak yang Olimpiade fisika, matematika itu kan sudah kemana-mana itu. Anak buahnya Habibie sekarang itu kerja di Boeing ada, di Airbus ada, luar biasa. Jadi kalau kecerdasan bangsa Indonesia ini tidak kurang-kurang, sumber alamnya tidak kurang-kurang juga. Cuma kok bisa dibodoh-bodohin sama orang politisi, kita jadi sangat bodoh. Di Malaysia orang yang juara UAN aja ya, ujian akhir nasional itu masuk koran, disambut oleh Perdana Menteri dan sangat dihargai. Kalau di Indonesia biasa. Menang Olimpiade dari Austria, dari Prancis, datang ke Indonesia nggak ada yang nyambut. Menteri pun nggak ada yang datang menyambut mereka itu. Karena saking banyaknya orang pintar. Ya. Ini nggak perlu dihargai kayak gitu-gitu. Tapi kalau menang sepak bola, badminton itu baru disambut. Di kelasnya itu masih kelas fisik gitu, belum sampai intelektual. Itu. Baik, ini hikayahnya Indonesia ya. Apalagi sekarang ini dengan pemerintah yang baru ini. Ya. Presidennya aja nggak tahu apa-apa, apalagi rakyatnya. Dia tanda tangan sesuatu nggak tahu apa yang saya isi tanda tangan. Kemudian dia bicara utang IMF, ternyata salah juga itu. Indonesia punya utang IMF besar-besaran, ternyata tidak utang lagi, sudah minus. Ini menghina pemerintahan SBY. Makanya SBY akhirnya berbicara kan. Itu salah, itu bukan buatan IMF. Akhirnya menterinya mengklarifikasi. Jadi presiden ini presiden yang paling antik di Indonesia. Presiden yang dipilih oleh semua orang, ya, tapi tidak tahu semua masalah. Ini sangat ironis ya. Oke, itu sisi yang satu lagi. Ada satu sisi lagi yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Saya ingin membawa yang agak jauh ke belakang ya. Di Barat itu ada satu pelajaran yang perlu kita tarik. Seorang yang namanya Descartes, seorang filosof, itu berbicara kemudian membuat teori mengenai dualisme. Dualisme ini kemudian menghasilkan sebuah paham yang tiba-tiba menjelma menjadi sekularisme. Dualisme ini adalah melihat sesuatu yang satu menjadi sesuatu yang mendua. Jadi jangan berpikir lain. Dualisme itu selalu membeda-bedakan laki perempuan, siang dan malam. Ini salah paham. Bukan itu maksudnya. Dualisme itu adalah memandang sesuatu yang satu secara terpisah menjadi dua. Seperti body and soul, ya. Jiwa dan raga itu satu tetapi kemudian dipisahkan oleh Barat. Kemudian religion and science. Kemudian here and hereafter. Jadi memisah-misahkan sesuatu yang sejatinya tidak terpisah. Anda bisa meneliti saja bagaimana seorang filosof berbicara dengan sesuatu yang melangit begitu, tiba-tiba dia menjadi sebuah teori yang membumi, yang menjadikan pandangan hidup orang Barat. Bagaimana orang Barat menjadi sekuler dari pandangan seorang filosof. Nah, inilah luar biasanya mekanisme keilmuan di Barat itu dari wacana seorang filosof menjadi sebuah paham. Nah, modernisme ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat dominan di Barat, menjadi sebuah pandangan hidup, menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah nilai, dan dari situlah modernisme menjadi sebuah paham satu-satunya di Barat. Jadi kalau sudah modern, kata-kata modern itu menjadi modern science, modern way of life, modern social life dan sebagainya. Nah, orang Barat ini hobinya adalah menjadikan sesuatu itu final dan universal. Dan ini yang menurut saya adalah the misunderstanding of the West against themselves.
Orang Barat ini sebenarnya salah paham terhadap dirinya sendiri, menganggap apa yang dia temukan itu universal dan applicable to all nation, bisa diterapkan kepada seluruh bangsa. Sekularisme kemudian menciptakan kapitalisme. Anda masih teringat mungkin sejarahnya bagaimana dari Katolik menjadi Protestan. Katolik ini adalah orang-orang yang sangat saleh ya, taat kepada agamanya. Tetapi di dalam Katolik itu terdapat sekian banyak sekte yang selalu menghasilkan konflik-konflik horizontal yang sangat menyesakkan orang-orang Barat. Di Jerman pada waktu itu saja ada 150 sekte Kristen. Sekte dalam Kristen bukan madzhab dalam Islam. Sekte dalam Kristen ini adalah kelompok yang saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Terjadilah bunuh-bunuhan selama beratus tahun di sana. Dan akhirnya orang tidak menyukai agama, tidak menyukai Kristen. Orang Kristen yang tidak menyukai Katolik, ya, itulah kemudian yang menjadi Protestan. Perbedaan Katolik dengan Protestan ini kemudian menjelma menjadi sebuah perbedaan ekonomi. Jadi orang-orang Katolik itu cita-citanya itu adalah tidur nyenyak. Tidur nyenyak dari apa? Dari konflik. Dia udah capek dengan konflik itu, ya. Akhirnya dia, ya udahlah pokoknya nggak konflik. Nah, orang-orang Protestan dia tidak cukup tidur nyenyak. Ya konflik-konflik, tapi kita miskin terus. Maka cita-citanya orang Protestan adalah makan enak. Makan enak ini bukan hanya sekedar makan, tapi makan untuk 7 turunan. Nah, itulah timbulnya kapitalisme. Coba baca bukunya siapa namanya? Protestant Ethic and the Rise of Capitalism. Weber ya. Di situ sebenarnya mentalitas orang-orang Protestan ini adalah mentalitas yang sebenarnya maju. Cuman ya, ini kalau dalam Islam mungkin bisa dikatakan orang-orang yang lebih memikirkan ahwal syakhsiyah, ahwal istimaiyah dan lain sebagainya. Tidak hanya berpikir mengenai akidah aja. Cuma masalahnya orang Protestan kemudian meninggalkan agamanya. Coba lihat itu di gereja-gereja Protestan itu sudah tidak lagi mengakui otoritas gereja. Karena tidak mengakui otoritas gereja, dia otoritasnya siapa? Otoritasnya adalah Bible langsung. Maka bagi orang Protestan untuk memahami Bible tidak perlu lagi menggunakan gereja. Dan disitulah kemudian timbul istilah yang disebut dengan sola scriptura. Sola scriptura itu namanya artinya scripture is enough. Jadi cukuplah membaca scripture aja, Anda you don't need the authority of the church. Tetapi malangnya ya, karena pemahaman terhadap Bible ini tidak mudah, akhirnya di situ timbul apa yang disebut dengan critical reading of Bible. Jadi membaca Bible secara kritis. Disitulah yang kemudian menghasilkan hermeneutik. Hermeneutik itu dulu adalah ilmu yang memahami pesan-pesan dewa Olympus ya, untuk memahami firman-firman Tuhan melalui para penyair. Cara-cara menafsirkan Bible ini kemudian menggunakan istilah Hermes itu. Nah, hermeneutik kemudian menjadi sebuah ilmu tafsir. Ilmu tafsir Bible. Nah, karena para teolog di dalam Protestan itu menjadi filosof, maka biblical interpretation itu menjadi philosophical interpretation of the text. Jadi metodologi interpretasi terhadap teks itu menjadi hermeneutik yang sekarang ini digunakan untuk studi agama di dalam Islam. Baik, itu sisi lain. Ya, sisi dari sosio religiositas di negara barat. Tetapi
apa yang kemudian berubah di Barat itu, ya, karena saya katakan tadi bahwa Barat itu pertama menganggap universal dan final, ternyata tidak final. Barat ternyata dari modernisme itu menjadi postmodernisme. Sebenarnya postmodernisme ini sebenarnya akal-akalan orang aja, orang yang sudah bosan dengan cara berpikir orang modern, orang yang sudah bosan dengan gaya arsitektur modern, orang yang bosan dengan sastra modern, kemudian bikin sesuatu yang aneh-aneh. Ya. Di antara yang terkenal awalnya adalah arsitek. Jadi arsitek modern itu kemudian diganti dengan arsitek yang sudah agak unik begitu. Kemudian ini arsitek apa nih? Dan yang buat itu this is postmodern. Jadi gitu aja, simpel aja dia berubahnya dalam wacana sosialnya. Kemudian di dalam filsafat ya, itu mulainya tahun 1780-an ketika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Itu sebenarnya adalah sebuah dekonstruksi besar-besaran terhadap the truth atau absolute truth, kebenaran yang absolut. Jadi kalau modernisme itu berdasarkan kepada logosentrisme, yaitu cara berpikir yang menggunakan silogismenya Yunani atau formal logic dalam bahasa kita atau mantik Asuri, itu di dalam posmo sudah hilang. Jadi kalau Anda menggunakan silogisme kemudian menemukan kebenaran, ini sih absolut terus. Kalau sudah ikut formal logiknya itu, ya sudah pasti benar. Ya. Setiap manusia pasti mati. Ya. Jokowi adalah manusia, Jokowi pasti mati. Very absolute. Contohnya harus Jokowi sekarang ini. Ya. Itu absolut. Nah, sekarang di dalam zaman posmo hal yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Cara berpikir bagaimana teologi dipahami secara formal logik dan seterusnya. Apa yang kemudian diciptakan oleh Nietzsche ini memang sangat destruktif, khususnya bagi agama. Dia mengatakan bahwa tidak ada absolut truth. Tuhan telah mati dan Tuhan itu tidak ada di sana, tapi ada di sini. Dia di dalam pikiran kalian. Makanya secara pejoratif dia mengatakan Tuhan telah mati. Siapa yang membunuh? Kita yang membunuh. Kemudian di situ ada wacana-wacana, ya inilah tafsir-tafsir kata-kata Nietzsche itulah. Ternyata Nietzsche did not kill God. Because he did not believe in God. Anda bisa bayangkan, kita yang membunuh. Bila kamu gak percaya Tuhan, kok kamu bunuh Tuhan? Kan aneh. Ya. Jadi dia ini membunuh Tuhan dalam pikiran. Nah, itulah sebenarnya kemudian menjadi teori relativisme, bahwa Tuhan itu menjadi absolut hanya di dalam pikiran kalian. Maka hilangkan aspek Tuhan dalam pikiran Anda itu, dan Anda berpikir secara bebas, secara empiris, secara rasional tanpa Tuhan. Nah, apa yang menjadi implikasi dari pernyataan itu adalah bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut tidak ada bedanya dengan kesalahan absolut. Maka bagi dia truth and false itu has the same degree. Jadi kalau Anda ini jadi kayak ada dua eksis gitu ya, dua kutub, sini benar sini salah. Ya kan derajatnya sama. Bukan begini dia. Ya, ini benar ini salah. Benar bukan di atas kesalahan gitu ya. Tapi dia dua eksis. Teori inilah yang kemudian menghasilkan relativisme kebenaran. Jadi kebenaran itu relatif. Akhirnya kebenaran ada di mana-mana. Semua benar atau semua salah. Jadi kebenaran, semua mempunyai kebenaran atau nggak ada yang benar sama sekali. Ini sangat destruktif untuk agama. Nah, dari situlah yatawalladu minhu katsir. Dari relativisme ini melahirkan pluralisme. Kalau kita baca bukunya Akbar S. Ahmed itu, Islam and Postmodernism,
itu di situ dijelaskan bahwa postmodernisme itu diwarnai dengan pluralisme, semangat pluralisme. Nah, yang dinamakan pluralisme ya relativisme itu. Kemudian ada lagi ciri yang disebutkan oleh Akbar S. Hamed itu bahwa postmodernisme itu berlawanan dengan fundamentalisme. Jadi ini harus dilawankan. Dia harus diwarnai dengan pluralisme dan dia harus berhadapan-hadapan dengan fundamentalisme. Postmodernisme inilah sebenarnya yang menjadi basis filosofis dari gerakan liberalisme di Indonesia. Tidak tahu bagaimana itu di Barat itu diolah ya menjadi sebuah gerakan. Tapi yang jelas postmodernisme itu sudah mewarnai cara berpikir intelektual di Barat itu sudah sejak lama. Tapi menemukan jalan masuk ke dalam wacana pemikiran Islam itu saya melihatnya baru-baru ini saja, bukan bertahun-tahun yang lalu. Bahkan kata-kata liberal itu sendiri ditemukan oleh seorang berkewarganegaraan India kalau nggak salah, Muslim India. Nah, ketika dia berbicara yang agak menyimpang dari hukum-hukum Islam, kemudian ditanya oleh orang, what do you mean by this kind of Islamic thought? Dia jawab kemudian, this is liberal Islam. Muhammad Faizi kalau nggak salah yang pertama kali menemukan istilah. Kemudian ditenarkan oleh Greg Barton dengan satu lagi itu siapa? Leonard Binder. Menjadi sebuah buku. Tapi ngawur juga di situ disebutkan bahwa orang-orang yang mempunyai pemikiran maju, mempunyai pemikiran politik, mempunyai pemikiran yang istihadi dan modernis itu dianggap liberal. Termasuk Pak Nasir sendiri dianggap liberal. Ini aneh ini. Muhammad Nasir itu. Kalau Cak Nur, Harun Nasution dan sebagainya itu udah pasti masuk lah. Nah ini postmodernisme kemudian juga menggelinding menjadi sebuah membumi menjadi sebuah cara hidup masyarakat. Timbullah sekarang yang terkenal dengan istilah civil society. Kita tidak sadar mengatakan civil society. Apa yang disebut dengan civil society adalah masyarakat yang berpikiran liberal, pluralis, mendukung feminisme dan gender, demokratisasi, dan humanisme. Aneh sekali kan? Ini semuanya adalah gerakan liberalisasi. Jadi kalau mereka mengatakan we have to adopt the concept of civil society, sebenarnya we have to adopt liberalism dalam masyarakat. Itu kita nggak sadar. Dan itu adalah sebuah nilai universal bagi mereka. Ya. Bagaimana bisa universal? Ya, everybody believe in that. Ini yang saya kemudian melihat orang Barat ini misunderstood themselves. Dia salah paham tentang dirinya bahwa apa yang dia yakini itu menjadi universal. Ya. Kemudian saya mengamati ini ketika di Tokyo ada sebuah simposium. Waktu tahun 2008 saya hadir di Tokyo itu, ketemu dengan ini think tank-nya Security Council dari Amerika yang namanya Rabasa yang baru kemarin dari Indonesia. Jadi yang membisiki di NPT supaya menutup situs Islam ini orang ini, Angger Rabasa. Orangnya muda, masih cerdas gitu, ngomongnya juga plus gitu. Itu yang kemudian nembak saya. What's wrong with Ahmadiyah in Indonesia? Waduh, ini orang ini nantang dia bilang. Ini nothing wrong, this is religious blasphemy dia bilang. Ini penistaan agama. But why you involve the government? Kenapa Anda melibatkan pemerintah? Saya bingung juga jawabnya. Tapi ketemu juga saya. You know what is wrong with the Jehovah's Witness? Dia mikir-mikir, ya, I know. The Christian also involved the government to ban this sex. Oh, okay, I will check it. You don't need to check, I will send you the proof. Gitu kan.
Saya cek dulu, kok dia nggak tahu bahwa Jehovah Witness itu adalah Ahmadiyahnya Indonesia bagi Kristen. Dia dilarang oleh orang Kristen melalui kejaksaan negeri. Berarti melibatkan pemerintah juga kan? Kita Ahmadiyah melibatkan pemerintah nggak boleh. Ya, tapi Kristen nggak apa-apa. Jadi ini kita ini sangat tidak diperlakukan, sangat tidak adil. Ya. Nah ini anggaran bahasa ini loh orang. Dan di sana dia mempunyai RAND Corporation, ya, sebuah think tank yang memberikan masukan kepada pemerintah Amerika bagaimana menghadapi orang Islam yang radikal menjadi moderat. Nah, moderat itu apa artinya? Moderat itu ternyata bagi dia adalah the people who agree with the idea of pluralism, feminism, ya, democratization, humanism. Ini liberal lagi. Ya. Jadi kita dibohong-bohongin aja nih. Jadi bagi dia ini adalah universal value. Jadi civil society bagi dia adalah orang yang seperti ini, dan ini adalah moderat. Saya di situ saya bongkar istilah moderat itu. Ya. Orang-orang dari Mesir, Aljazair juga mengatakan tidak ada dalam Islam itu radikal. Dalam Islam radikal itu adalah gulu fiddin. Dia berlebihan di dalam menjalankan agamanya. Kalau Anda katakan bahwa orang yang taat beragama adalah radikal, you are wrong. Anda salah. Nah, di sini. Baik, dulu kembali ke Posmo dulu. Jadi Posmo ini mencari lawan. Karena dia perlu orang-orang radikal supaya apa yang dia kemukakan itu adalah relevan dengan dunia sekarang. Dan dari sisi keagamaan di Barat itu yang namanya religiosity, ya, keberagamaan itu sudah berganti menjadi humanism. Ya. Jadi religiositas itu diganti dengan kemanusiaan. Makanya sekarang ini moralitas itu lebih berharga daripada religiositas. Percuma Anda religius tetapi secara kemanusiaan Anda menyakiti orang lain. Itu saja yang digunakan. Percuma Anda berjilbab, tapi Anda perilaku tidak beda dengan orang yang tidak berjilbab. Saya nggak berjilbab, tapi hati saya berjilbab. Gimana hati berjilbab itu? Ini bahasa humanis. Jadi baik bagi manusia postmodern adalah orang yang humanis. Makanya kenapa sekarang pendidikan agama itu digeser-geser menjadi pendidikan karakter. Kita tidak sadar ya. Di mana-mana sekarang wacana juga yang fakultas pendidikan itu. Karakter education. Ini apa ini? Ya. Karakter education is small part of akhlak. Ini bagian kecil daripada akhlak. Orang yang berkarakter adalah pemimpin yang berkarakter adalah pemimpin yang disiplin, tegas, ya, kemudian progresif, membangun, toleran dan sebagainya meskipun dia selingkuh, meskipun dia kafir. Ini kan omongannya Ahok itu sudah jelas. Ya, saya kafir tapi nggak korupsi. Kan nyindir itu berarti. Percuma Anda Muslim tapi Anda korupsi. Artinya begitu. Jadi lebih baik kafir, ya, tetapi tidak korupsi daripada korupsi tapi Muslim. Ini kalau dalam Islam kan sudah jelas sekali. Orang mencuri itu syariat, diampuni Tuhan. Tapi kalau kafir itu benar, itu sudah pasti. Ya kan? Di cara berpikirnya orang sekarang ini sudah terbalik-balik. Ya. Anda beragama apapun tidak ada masalah, asal baik. Ya, akhirnya itu kan dalam Islam nggak bisa. Nah, sekarang wacana di dalam pluralisme menjadi lain lagi. Pluralisme itu adalah orang paham yang memasukkan semua agama ke dalam surga. Padahal Tuhan belum tentu memasukkan dia sendiri ke surga. Dia memasukkan orang lain ke surga. Ya, dan itulah ya civil society. Nah, sekarang civil society itu terganggu dengan gerakan-gerakan yang disebut dengan radikal. Saya katakan di awal tadi, orang posmo itu perlu orang-orang radikal.
kalau di dunia ini tidak ada radikalisme, dia tidak ada gunanya. Ya, postmodern, orang liberal itu nggak ada gunanya. Nah, makanya ketika kami dari ini alumni dari UAE dan dari STEK ini ya, melakukan gerakan-gerakan keilmuan di Indonesia, ya, orang-orang liberal menjadi repot ya, karena dia berpikir dan dia membuat stigma setiap orang yang anti Barat adalah radikal, ya, radikal, emosional, Islam jalan-jalan, ya, Islam kaki lima lah katanya, bisanya demo, emosi dan lain sebagainya. Kami muncul dengan sebuah gerakan intelektual, menerbitkan majalah Islamiyah yang orang baca itu nggak ngerti. Ya, orang awam nggak baca nggak ngerti, ya, pusing kepalanya dia, terlalu filosofis. Ya, kemudian kami tidak turun ke jalan, terbitkan buku-buku, buat dialog-dialog dan lain sebagainya. Mereka bingung dan saya dengar sendiri dari mereka itu halangan yang terbesar yang dihadapi oleh orang liberal adalah kawan-kawan dari INSIS. Ya. Nah, berarti mereka sangat terganggu dengan Islam yang rasional. Ya, tapi dia sangat tertolong dengan Islam yang radikal, yang jihadis, yang turun ke jalan. Nah, itu enak itu. Gampang sekali dia menghadapi itu. Jadi logikanya begini. Ya, kalau Anda berpikir sangat tekstual begitu, kami berpikir rasional. Anda tekstual sekali. Tekstual nggak ada gunanya sekarang ini. Yang diperlukan adalah rasio. Rasional dalam pengertian liberal adalah beyond the text, sudah di luar teks. Nah, kalau yang di Sududin ngerti lah bedanya antara tafsir dengan takwil itu apa gitu. Kalau orang sudah takwil, digoy di tafsir, nah itu takwil liberal itu. Ya, tafsir liberal itu tanpa menggunakan takwil liberal tanpa menggunakan tafsir. Artinya bahasa sudah tidak penting lagi. Ya. Seperti ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamuna ini kan dikatakan di situ unggul kan. Ya. Tapi bagi dia qawwamunya ini ditanda kutip. Ya. Tanda kutip mani dulu nih artinya qawwamunya apa dulu. Ya. Dan harus ditafsirkan dan tafsirnya itu harus sesuai dengan kemanusiaan. Nah, ini kemudian berkembang ya. Wacana-wacana postmodern ini berkembang menjadi wacana pluralisme agama, feminisme dan gender, demokratisasi, hermeneutik sebagai alatnya masuk ke dalam wacana pemikiran Islam. Nah, orang-orang yang dalam jalur liberal ini ya, itu bergerak dalam bidang keilmuan, dosen-dosen, ya, dekan-dekan. Jadi berpikir secara liberal dan dengan background paham postmodernisme ini menjadi tren di Indonesia. Jadi kalau Anda tidak liberal itu menjadi aneh, ya, ataupun menjadi minoritas di UIN atau di sains-sains. Jadi kalau Anda tidak menggugat Al-Quran itu Anda mempunyai pikiran konservatif. Kalau Anda tidak bisa menggugat hadis itu Anda konservatif. Kalau Anda tidak bisa menggugat syariat, ya, itu konservatif. Sudah begitu. Saya ini dengar dari orang lain. Saya ini dianggap bukan sebagai intelektual, ya, karena saya selalu memihak kepada katakanlah tidak liberal lah, tidak terlalu rasional katanya menurut mereka. Saya ini dai. Dai itu tausiah gitu ya. Jadi di UIN itu kalau Anda mengajarkan sekte-sekte, mazhab-mazhab, kemudian Anda mengatakan bahwa mazhab ini adalah yang arjah, yang paling kuat, itu Anda memihak. Jangan memihak. Dan dosen-dosen di sana tidak boleh memihak Mu'tazilah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah, tidak boleh memihak. Karena itu tadi kebenaran tidak memihak. Kebenaran ada di mana-mana. Ini yang menjadi wacana keagamaan. Nah, kemudian hermeneutik itu adalah ilmu untuk menafsirkan. Jadi mereka ada alasannya mengapa Al-Quran itu perlu ditafsir ulang.
Pertama, secara hermeneutik, ya, turunnya terciptanya kodifikasi Al-Quran itu bermasalah menurut mereka. Ya, sebuah teks itu ada sejarahnya, dan sejarah teks itu harus dikaji secara sosiologis, politis, dan sebagainya. Teks Al-Quran ini termasuk bermasalah menurut mereka. Ya. Dan mereka biasa melihat lahirnya sebuah teks itu dari sosial, politik, budaya, kultur, dan sebagainya. Akhirnya ditemukanlah di situ bahwa Al-Quran Mushaf Utsmani itu adalah Al-Quran yang disusun karena kondisi sosial, budaya, dan politik pada waktu itu. Dan mereka betul-betul menuduh bahwa Utsman bin Affan menggunakan kodifikasi ini untuk kepentingan kekuasaannya. Itu sudah bagi mereka taken for granted, sudah begitu. Padahal tidak terbukti sama sekali bahwa dengan kodifikasi itu Utsman bin Affan melanggengkan kekuasaannya. Kemudian seandainya, ini logikanya, seandainya Utsman bin Affan itu menyusun Mushaf Utsmani itu karena politik, berarti seharusnya Ali bin Abi Thalib juga menyusun mushaf yang lain untuk kepentingan politik. Tapi ketika Ali bersumpah, dia menggunakan Mushaf Utsmani. Jadi tuduhan orang-orang liberal bahwa Utsman bin Affan ini tidak jujur itu adalah sebuah kesalahan berpikir. Kalau mereka mengatakan kodifikasi Mushaf Utsmani itu adalah kesalahan sejarah, bagi kita itu kesalahan berpikir mereka. Salah berpikir. Kenapa? Tidak mudah menyusun Mushaf Utsmani itu. Tidak mudahnya apa? Teks Quran itu diseleksi satu persatu. Pertama dari qawaidnya, yang kedua dari sanadnya, ya. Yang ketiga dari bahasanya. Orang-orang ini udah punya dzauq, ini Quran ini Quran, ini wahyu ini. Kalau ini main-main ini. Mereka dzauq itu sudah ada, dan Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran itu, dan menjaganya melalui orang-orang yang menghafal itu. Coba dengan mengatakan mushaf itu tidak resmi wahyu Tuhan, itu kan berarti Anda sudah mengkufuri Al-Quran. Ini nanti larinya ke Syiah nanti. Ya. Jadi Quran yang ada ini adalah Quran yang bermasalah. Makanya salah satu tokoh liberal itu dengan mudahnya mengatakan Quran yang selama ini kita yakini sebagai wahyu Tuhan ternyata penuh dengan intrik-intrik dan rekayasa politik. Nah, kenapa teks Al-Quran itu dipersoalkan? Dipersoalkan karena memang wacana keagamaan di dalam Islam itu berkutat pada teks Al-Quran. Dari Al-Quran itu melahirkan tafsir, dari Al-Quran menghasilkan hadis, dari Al-Quran menghasilkan fikih, dari Al-Quran menghasilkan ilmu ahkam, mawaris, dan lain sebagainya. Ini yang dikritik oleh orang liberal. Bahkan mereka mengatakan begini, orang Islam sekarang ini dijajah oleh teks. Dijajah teks. Maksudnya sedikit-sedikit teks gitu. Kalau melihat hukumnya ini apa? Lihat teks. Kemudian ini bagaimana menyelesaikan kasus ini? Lihat teks lagi. Bagi mereka ini tidak sesuai dengan cara berpikir tadi yang Kusmo tadi itu. Padahal kalau berpikir teks, orang Barat itu juga sangat tekstual dalam kehidupannya. Nah, yang mengatur apa? Teksnya undang-undang. Coba kalau kalian di London punya motor gede gitu kan, terus itu taruh di halaman, dites itu tetangga telepon polisi. Ya, pasal sekian. Kan tekstual juga. Sedikit-sedikit teks, sedikit-sedikit teks. Nah, kita itu di situ menyelesaikan masalah sosial, membuka fikih. Masalah ini fikih muamalah dan sebagainya. Itu yang dipersoalkan. Padahal yang seharusnya memang rujuk ilal Quran wa sunnah ya itu. Tapi tidak rujuk kepada Quran langsung, tetapi kepada orang yang mempunyai otoritas memahami Al-Quran. Nah, di sini. Nah, disitulah hermeneutik itu
mengacaukan kita. Lahir kemudian orang yang dibesar-besarkan oleh orang liberal yang namanya Nasser Hamid Abu Zaid, ya, yang menurut orang liberal itu dianggap Asyuyuti zaman modern. Jadi luar biasa. Dianggap dia ini murni memahami Quran dengan rasio, dengan akalnya. Ternyata itu copy paste-nya pemikiran Derrida, Paul Ricoeur, kemudian Nozick dan sebagainya. Itu copy paste aja. Kalau begitu ya tidak perlu cerdas juga bisa lah ya. Tidak perlu brilian gitu ya. Yang justru brilian adalah orang-orang yang betul-betul memahami Al-Quran dengan keimanan yang tinggi, kemudian menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru. Dan itu mufasir seperti begitu. Tapi bagi orang liberal, tafsir yang ada sekarang ini tidak relevan lagi untuk zaman modern. Itu yang bukan kita bertanya-tanya. Padahal jumlah tafsir itu adalah puluhan. Dan setiap tafsir memotret Al-Quran dari satu sisi. Tidak bisa satu tafsir kemudian merepresentasikan makna Al-Quran, tidak mungkin. Ya, tafsir lugawi lain lagi. Tafsir dari ahkam lain lagi. Tafsir dari akidah kayak tafsirul kabirnya Ar-Razi itu akidah melulu itu. Ya. Kemudian Ad-Durrul Mansur itu tafsir yang dikaitkan dengan hadis-hadis. Luar biasa Al-Quran ini. Tapi kemudian kok itu dihilangkan dengan cara penafsiran hermeneutik. Oke. Kemudian apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan sosial? Ya. Di satu sisi orang-orang berpikir liberal dengan intelektual dan tokoh politiknya itu pro kepada pemikiran-pemikiran yang open, terbuka. Tapi kemudian di sisi lain ada orang-orang yang sangat teguh memegang Quran wa Sunnah. Disinilah kemudian terjadi sebuah semacam gap ya. Gap yang saya rasa bisa dijembatani, tetapi gap ini semakin hari semakin kuat. Nah, orang-orang ini kemudian saya klasifikasi begini. Kalau kita cari garis birunya ya, atau benang merahnya, orang-orang yang dulu pro terhadap sekularisme dan sekularisasi yang diperkenalkan oleh Cak Nur dan Harun Nasution, itu sekarang berkembang menjadi anak-anak yang berpikiran liberal. Ya. Ujung-ujungnya sama. Ya. Kalau dulu orang-orang itu tidak setuju dengan jilbab, sampai sekarang ini tidak setuju juga. Ya. Nah, orang-orang di sebelah sini itu adalah para aktivis yang dulu bermula dari perguruan tinggi umum, seperti di Salman, di Salahuddin Gajah Mada, kemudian di UNER, di ITS, kawan-kawan yang mengembangkan sebuah wacana Islam yang tidak sekuler. Dan itulah yang menggerakkan jilbab tahun 70-an, 70-80. Jadi di satu sisi dia di sini ada gerakan sekularisasi, di sisi lain ada gerakan jilbabisasi. Nah, gerakan jilbabisasi ini juga didukung oleh gerakan desakralisasi. Desekularisasi. Jadi di sini desakralisasi, sekularisasi berkembang menjadi sebuah paham liberalisme dan liberalisasi. Di sini jilbabisasi dan islamisasi. Ternyata nggak ketemu juga dalam wacana akademis keilmuan di perguruan tinggi yang di situ orang pro dengan liberalisme dan liberalisasi itu tidak mau menggunakan istilah islamisasi. Islamisasi dianggap arogan. Maka di UIN tidak akan ada istilah islamisasi, itu tidak ada. Ya, yang ada integrasi atau interkoneksitas. Padahal ketika kita pertanyakan lagi, ya, apa yang Anda maksud? Ya sebenarnya mirip-mirip aja, ujung-ujungnya juga islamisasi. Cuma mereka sangat alergi dengan kata-kata Islam. Bahkan nama bank di Indonesia, bank Islam di Indonesia pun tidak menggunakan Islam. Ya, menggunakan bank muamalah. Yang aneh lagi, program studi ekonomi Islam
di Kemenak itu tidak boleh dinamakan ekonomi Islam, dinamakan ekonomi syariah. Kalau ekonomi Islam didikti boleh. Jadi antara syariah dan Islam ini didikotomikan. Didikotomikan. Ini aneh, sangat aneh sekali. Ya. Dan menurut Pak Syafi'i Antonio, bank Islam yang tidak bernama Islam hanya Indonesia. Ya. Di Malaysia kan bank Islam ya, meskipun muamalah juga ada. Nah, di sisi yang liberal tadi, ya, semua orang liberal pasti dia pluralis, pasti pro kepada kesetaraan gender, dia pro dengan sekularisme. Itu sudah, kalau bahasa agak kerasnya itu al-kufru millatun wahidah. Agak kerasnya begitulah. Ya. Al-liberalu millatun wahidah. Ya. Jadi kalau sudah liberal pasti pluralis. Ya, dia mendukung pluralisme, dia mendukung apa namanya penistaan agama, mendukung sama dia kemanusiaan kan, ya dasarnya kemanusiaan bukan syariah lagi. Kemudian isunya hampir nggak jauh-jauh, ya, capek-capek mengkaji hermeneutik, ujung-ujungnya nikah beda agama. Nah, ini saya omongin kepada orang-orang itu. Ya. Untuk apa hermeneutik? Coba di mana di Acis ya, yang Kemenak itu namanya Acis ya, Acis ya, Acis di Palembang saya diundang suruh jadi pemakaran. Saya katakan terus terang di situ bahwa liberalisasi tidak akan pernah menciptakan epistemologi baru dalam Islam. Karena dia islamisasi itu sudah pasti itu. Jadi ini kunci. Orang liberal itu kan tidak membedakan antara Islam dan Barat. Gimana dia mau mikir Islamisasi? Ini jadi blunder ini. Jadi kalau UIN itu mendirikan prodi-prodi umum, ya. Kemudian kita tanya apa bedanya prodi sosiologi atau prodi kedokteran UIN dengan ekonomi UIN dengan UI dan Gajah Mada, mereka bingung. Islamnya di mana? Nah, dia harus melakukan Islamisasi. Kalau dia menggunakan hermeneutik, tidak akan pernah ada Islamisasi. Nah, di sini blunder lagi kan. Nah, di situ sekarang lagi bingung nih. Saya diundang di UIN Malang, aneh juga. Saya ditanya bagaimana konsepnya Islamisasi. Loh, Anda kan nggak setuju dengan Islamisasi? Kok undang saya? Ya di sini rencananya begitu, tapi nggak ada yang punya ide yang jelas. Itu salah kalian gitu. Nah, kemudian ini saya masih ditunggu di UIN Jember. Saya belum kasih waktu. Suruh sama membicarakan bagaimana integrasi ataupun islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi di situ mereka wacana-wacana liberalisasi dan liberalisme itu ujung-ujungnya nikah beda agama, kemanusiaan, kemudian jilbab, kemudian apa namanya? Ya radikalisme, nah, bagaimana supaya kita tidak terlalu radikal, wasatiyah dan sebagainya seperti itu. Nah, yang masalah sekarang di sisi yang islamisasi ini, di sisi orang yang tidak liberal. Ini dalam paket ini ya kita mempunyai masalah yang internal yang sungguh besar. Nah, orang yang tidak setuju dengan liberalisme dan liberalisasi itu ada yang berasal dari orang-orang yang sekarang dikenal dengan Salafi, ada yang dikenal dengan HTI, ada Nahdlatul Ulama juga ada, tapi di dalam Nahdlatul Ulama ada juga yang di pihak liberal sini. Dari Muhammadiyah juga ada yang di sini, tapi ada juga yang di pihak liberal. Dari Persis juga ada yang liberal. Jadi internal umat Islam di Indonesia ini mempunyai PR yang sungguh besar. Tetapi wacana keilmuan itu masih sangat rendah menurut saya. Orang-orang Haroki itu tidak banyak mempersoalkan hal-hal yang bersifat keilmuan. Tidak berpikir membangun sebuah peradaban berbasis ilmu pengetahuan ya, secara akademis dan lain-lain. Apa yang menjadi wacana di kalangan mereka itu masih bersifat syariah dan akidah. Jadi saya pernah mendengar radio itu
Gak usah kita bicara Syiah, gak usah kita bicara liberal, kuatkan akidah dulu. Udah Syiah udah depan mata, liberal udah depan mata. Ini cara berpikir yang menurut saya tidak strategis. Kemudian internal umat Islam juga menghadapi firok-firok yang apa namanya saling menyalahkan, ya, khususnya dari kawan-kawan yang Salafi ini. Ya. Sebenarnya masalah-masalah yang diangkat oleh kawan-kawan di sini tidak jauh beda dengan masalah yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah. Ya, ada dulu, ada masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, yang dibesar-besarkan, dan itu saya melihat ada unsur Belandanya, ya, yang dikompori oleh Belanda sehingga tidak ada persatuan umat Islam. Padahal ketika sekian lama, misalnya antara Muhammadiyah dan NU, antara kunut dan tidak kunut, semakin lama semakin tidak ada masalah lagi, gitu kan. Orang Muhammadiyah kalau sholat di masjid NU ya kunut juga nggak ada masalah. Ya. Bahkan Hamka sendiri ketika ke Blitar itu beliau ditunjuk untuk menjadi imam. Dia ketua Majelis Ulama waktu itu. Kemudian tiba-tiba beliau membaca kunut. Jadi soal kunut itu bukan masalah muslim dan kafir. Padahal orang NU di Madura itu terkenalnya begini. Alhamdulillah orang Madura ini 80% muslim, yang 20% Muhammadiyah. Ya itu sakit dulu ceritanya sampai sejauh itu gitu ya. Artinya selain NU itu tidak muslim. Yang ini. Nah, terus sekarang ini kenapa kok kunut menjadi tidak populer lagi perselisihan itu? Kata Pak Hasyim Muzadi, sudah banyak orang NU dan Muhammadiyah yang tidak sholat subuh lagi. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Itu Salafi. Ya. Kemudian ada lagi HTI. Kawan-kawan HTI ini ya agak aneh aja gitu ya. Dia selalu menyalahkan orang-orang yang berpolitik, yang mendukung demokrasi. Bagi dia demokrasi adalah harga mati, tidak boleh, tidak bisa diterima. Nah, sementara ada kawan-kawan yang PKS yang bergerak dalam bidang politik. Sekarang kalau logikanya kita ikuti orang HTI, ya, tinggalkan politik semuanya. Berarti yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak tahu Islam. Siapa yang akan berjuang dalam bidang politik? Karena itu demokrasi, itu kafir, itu kalau kita untuk demokrasi kita juga subuhat itu haram. Ya, untuk kondisi Indonesia saya kira tidak bisa harga mati seperti begitu. Ya kita hargai orang-orang yang berjuang di partai politik, apapun kekurangannya. Mungkin di dalam politik ada yang ya berjuangnya main-main sampai terlibat korupsi. Satu orang korupsi kan berarti tidak semua partainya korupsi. Padahal kalau dilihat korupsi itu partai lain yang korupsi seperti itu juga sangat banyak. Jadi ini memang ada satu skenario bagaimana menghancurkan partai politik Islam. Nah sekarang ini yang menyedihkan sekali kan begini. Ini soal politik ini saya bukan orang politik, tapi yang menyedihkan itu begini. Ngapain kita pilih partai politik Islam kalau orang-orangnya korupsi? Ini kan pilih partai sekuler, padahal korupsi juga. Nah, jadi image bahwa partai Islam itu koruptor, korup, itu sudah menyebar ke seluruh orang. Jadi kita berbicara politik itu bagi orang-orang ini memuakkan. Kita bicara politik dalam konteks Islam memuakkan. Ini satu kesalahan berpikir menurut saya. Ya. Nah sekarang Anda bisa bayangkan umat Islam yang 80% di Indonesia ini, ya, kok bisa-bisanya memilih seorang presiden yang tidak tahu Islam. Ya. Yang pro Jokowi ini memang harus diam sekarang. Ini saya barusan dikasih tahu. Ya. Orang yang sulit diajak bicara atau dinasihati itu ada dua. Satu orang yang sedang jatuh cinta, yang kedua orang yang memilih Jokowi.
susah dia ngomong itu udah. Sekarang bukti-bukti udah banyak gitu kan. Jadi silahkan berpikir sendiri-sendiri. Nah, bagaimana Jokowi menjadi presiden? Ini menarik ini. Dia ternyata orang yang berhasil membackup Densus 88 di Solo dan sekitarnya. Dan dia mau bekerja sama dengan intelijen dan sebagainya lah. Itu dianggap berhasil. Kemudian lah dekati oleh orang yang sekarang menjadi ketua staf kepresidenan. Diberi modal dagang sama gitu. Kemudian didekati. Orang ini kemudian di backup dengan media. Jadi dia dari situ kemudian pernah suatu ketika SBY itu ke Amerika. Kemudian SBY diperkenalkan, Mr. President, I want to introduce you with somebody who will be the future leader of Indonesia. Masihlah di situ Jokowi. Nah, Anda tidak bisa, ini tidak pernah membayangkan kan? Jadi sejauh sebelum dipilih menjadi gubernur Jakarta itu sudah the future leader of Indonesia. Nah ini kerjaan siapa ini ya? Sudah di set seperti itu. Jadilah dia gubernur DKI. Dan dari situ direkayasa. Off the record yang lain lagi, ya. Off the record tapi jangan direkam nih. Saya diberitahu oleh orang kawan dekatnya Jonan. Kawan dekatnya adiknya Jonan. Tahu Jonan? Ya. Adiknya Jonan. Itu Muslim, orang Surabaya. Sebelum pilpres, sebelum pilihan pileg ya. Diaspora Cina itu berkumpul di Australia. Nah, di situ dibicarakan Cina Indonesia sudah harus berubah dari ekonomi menjadi politik. Ya. Sekian banyak orang waktu itu musyawarah, 30% tidak setuju, yang 70% setuju. Jadi masuknya politik orang-orang Cina ini dengan cara mensukseskan ini Jokowi. Masuklah di situ. Nah, yang 30% itu diantaranya adalah adiknya Jonan ini dan kawan-kawan. Nah, kenapa dia takut? Orang Cina itu paling takut dengan pembunuhan. Tahun 98 itu katanya ada ya sebenarnya isu rumor gitu ya, pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Cina. Dan itu yang mereka takuti. Ini mereka tidak mau terlibat dengan politik, takut dengan clash dan pembunuhan. Nah, akhirnya sekarang betul-betul terjadi. Ya, direkturnya Lion Air kemudian menjadi ketua PKB kan. Ya, Jonan kemudian masuk politik. Kemudian Tanu Suribya mendirikan partai politik baru. Sebelumnya dia gabung dengan Hanura. Dan itu akan muncul lagi. Ya. Dan kelihatannya tidak terbendung gitu ya. Dan mereka sudah mempunyai strategi-strategi yang unik dalam pemilu itu. Ternyata di dalam pemilu kemarin di Surabaya, Kota Madya Surabaya seluruhnya, yang di situ terdapat pabrik-pabrik yang milik Cina semuanya, tidak satu pun partai Islam ada yang menang. Karena pabrik itu punya Cina dan mereka pemilu di pabrik-pabrik. Luar biasa. Dan itu dengan menggunakan uang. Nah, yang masalah adalah ketika orang Islam itu kondisi ekonominya pas-pasan, begitu diserbu dengan gambarnya Sudirman, itu punah. Di Jawa Barat itu pernah terjadi seorang kiai ya dengan komunitasnya yang cukup luas, pengaruhnya cukup luas, ya, sudah dilobi oleh partai politik Islam, setuju, besoknya kedatangan partai politik yang Nasrani itu apa namanya? Politik apa ya? Partai Damai Sejahtera kalau nggak salah ya, PDS ya, Partai Damai Sejahtera.
berubah semua milih PDS. Anak buahnya kiai, bayangkan. Di Jombang itu, ya, Jombang itu pesantrennya kan nggak kurang-kurang ya. Ternyata PDI yang menang. Ya. Makanya orang Jombang bilang luarnya hijau, jerunya apa? Jadi yang menang PDI, jadi merah di dalam itu. Di sini, makanya kondisi umat Islam kita itu seperti begitu. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lain yang Muhammadiyah dan itu memang sebuah kelompok yang sudah mentradisi dia. Dia gerakan-gerakan sekolah, gerakan pengajian itu menurut saya dia organisasi-organisasi yang status quo lah, artinya ya, sudah mapan, sudah establish. Ya, sekarang yang organisasi baru yang mencoba untuk establish inilah yang kemudian terasa mengganggu. Sekarang yang namanya orang-orang Wahabi ini, yang disebut Wahabi, sebenarnya bukan Wahabi juga, orang Salafi. Ini face to face dengan orang-orang itu, dan itu dibuat, yang diciptakan. Di Solo ada pengajian MTA namanya, Majelis Tafsir Al-Quran. Majelis Tafsir Al-Quran ini yang diserang adalah tahlilan, ya, mauludan, dan semuanya hadis-hadisnya dikeluarkan itu. Ya, padahal dan itu bid'ah. Jadi kalau dikritik ya, dievaluasi, NU ini banyak bid'ah menurut orang-orang ini. Nah, dalilnya itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi orang NU ini masuk neraka semua. Ini kan menurut saya tidak, ya kalau surga neraka wallahu a'lam bishawab kan ya. Ini kan tidak strategis untuk perjuangan Islam menghadapi orang-orang non-muslim. Ya. Saya pernah meneliti perdebatan Yasin ya, Yasinan dengan orang yang anti Yasin. Jadi memang ada hadis-hadis yang memang itu palsu, dhaif lah dia. Nah, ketika mengatakan bahwa Yasin itu tidak syar'i, itu adalah bid'ah, hadis yang memperkuat tidak disebutkan. Ya. Kan ada Yasin qalbul Quran ya, itu dianggap palsu. Yasin taisir likulli asir, itu menurut salah seorang mufassir. Hal-hal yang seperti begini ini sebenarnya itu kan masail furu'iyah ijtihadiyah gitu kan. Kalau ada hadisnya yang sedikit menyinggung itu, kemudian kita gunakan. Kalau Ghazali kan fadhailul a'mal, hadis-hadis dhaif li fadhailil amal itu la ba'sa untuk fadhailul amal, tapi kalau ahkam memang enggak boleh ya. Nah, yang dipersoalkan orang-orang yang kayak gitu. Nah, ini kan menjadi sangat rumit sekali. Nah, akhirnya orang MTA ini, ustadznya ini ditanya, bagaimana hukumnya kita berzina itu? Ya, berzina itu dosa besar. Dan dosa besar itu kalau minta ampun diampuni oleh Tuhan. Jadi yang yasinan tahlilan masuk neraka, yang berzina itu diampuni. Jadi orang itu menyimpulkan bagi MTA ini berzina lebih baik daripada tahlilan. Ini logikanya seperti itu. Akhirnya ya jelas marah lah ya. Jadi masalah-masalah begitu sudah lalu sebenarnya. Kita menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Nah, masalah yang lebih serius lagi di kalangan pesantren-pesantren itu adalah bagaimana meneruskan tradisi membaca turos, kitab. Tahun 2013 yang lalu saya diundang Multaqal Ulama. Saya diundang ini untuk apa saya tidak tahu. Ternyata dikumpulkanlah di situ oleh Kemenak, ya, kiai-kiai, ya, kemudian seluruh Jawa. Kemudian yang dibicarakan adalah bagaimana menghidupkan kitab kuning. Akhirnya disitulah dibicarakan ini kitab ini sudah tidak dibaca lagi, kitab ini tidak ada lagi yang bisa baca kitab ini sekian banyak kitab. Jadi menjadi satu krisis ya di kalangan pesantren. Kiai sudah tidak banyak lagi yang bisa baca kitab, santri sudah tidak mau lagi baca kitab. Di Tebu Ireng itu sekarang
santrinya tinggal 300. Jadi yang dulu di Sanawiyah Aliyah, SMA itu tidak lagi mau membaca kitab di dalam pesantren. Akhirnya oleh Gus Solah dibuat sebuah program namanya Mu'allimin, kaderisasi ulama di dalam pesantren Tebu Ireng. Itu yang 300 orang itu. Nah, kemudian saya disuruh berbicara di situ. Saya katakan bahwa persoalannya bukan membaca kitabnya, tapi bagaimana relevansi kitab itu dengan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Ini saya agak ya nggak enak juga mungkin didengar oleh orang Nahdi. Kitab-kitab yang dibaca di pesantren itu sekarang ini dituntut untuk supaya bisa dimanfaatkan di perguruan tinggi. Sekarang siapa yang menelurkan ide ekonomi syariah? Justru di perguruan tinggi. Kok nggak di dalam pesantren yang selama bertahun-tahun itu bahsul masail? Berarti membaca kitab itu tidak relevan dengan kebutuhan umat zaman sekarang ini. Saya kemudian ceritakan itu Kiai Mahmud Ali. Mahmud Ali itu adalah di antara pimpinan pesantren Sidogiri. Itu mempunyai sekitar 200 Baitul Mal Watamil. Asetnya Baitul Mal Watamil ini sekarang sudah 7 triliun. Luar biasa. Nah, dia mengeluh, saya ini banyak kantor-kantor Baitul Mal Watamil. Saya membutuhkan orang-orang yang mengerti syariat. Saya cari-cari dari pondok pesantren nggak dapat. Itu di pesantren kok ya nggak bahsul masail terus gitu. Ini kata dia loh, bukan kata saya. Jangan bahsul masail terus. Ini ada proyek dikerjakan. Jadi orang NU sendiri mengkritik tradisi bahsul masail gitu ya. Nah, bahsul masail akhirnya diterjemahkan jadi cari masalah. Ya, ini kondisi kita. Kemudian saya katakan, krisis membaca kitab itu tidak hanya terjadi di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Di Gontor juga terjadi krisis. Gontor itu mencetak alumni-alumni yang bisa membaca kitab kemudian setelah lama. Bukan membaca kitab pada waktu menjadi santri. Menjadi santri itu adalah membaca kitab-kitab yang ringan dan menguasai bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab itu, dia bisa menghabiskan kitab di luar itu. Nah, contohnya adalah Kiai Haji Idham Khalid. Tamat dari Gontor, dia menghabiskan buku Bidayatul Mujtahid itu, baca sendiri. Dia paham betul-betul kitab Bidayatul Mujtahid itu. Karena dia sudah hafal Alfiyah dan lain sebagainya, kan dia dulu dari Pondok Salaf. Akhirnya dia di kalangan orang Nahdlatul Ulama, dia adalah satu-satunya orang yang paham mazhab arba'ah. Sementara kiai-kiai yang lain hanya Syafi'i saja. Nah, ini salah satu contoh. Setelah itu juga generasi-generasi itu, tapi semakin hari semakin orang-orang ini semakin malas untuk menghabiskan kitab-kitab. Ada juga yang di daerah Tapal Kuda, ataupun dari Gontor baca kitab di pondok pesantren, nggak ada masalah. Nah, ini krisis itu terjadi juga di Gontor. Maka sekarang ini perlu kita rekayasa bagaimana kitab-kitab itu relevan dengan kebutuhan umat. Bagaimana anak-anak yang di Gajah Mada membaca buku fisika dikaitkan dengan buku akidah misalnya. Bagaimana ahkam syariah di dalam muamalah itu bisa dikaitkan dengan ekonomi. Jadi orang-orang ekonomi ngaji syariah mestinya di pesantren-pesantren. Itu saya katakan di dalam forum itu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita pikirkan bersama. Kemudian saya khawatir kalau tadi saya menyinggung bapak-bapak kiai gitu kan. Jadi saya mohon maaf, ini saya pikiran-pikiran ya anak muda ya begitulah saya bilang gitu. Kita kaitkan dengan islamisasi dan sebagainya gitu kan. Ini semangat mudanya Pak. Jadi saya mohon maaf kalau saya salah, tidak sesuai. Setelah saya turun itu ada kiai yang nyalami saya gitu. Kalau kiai pondok tuh kayak jenengan pasti maju ya. Waduh, terima kasih. Jadi ternyata diapresiasi juga.
ide-ide begitu itu ya. Jadi saya setuju baca kitab, tapi dikaitkan dengan konteks kekinian. Baik, jadi gerakan keagamaan di Indonesia ini sekarang ada yang diwarnai oleh pikiran-pikiran radikal, memang ada, tetapi saya katakan pikiran radikal itu tidak dominan, tidak dominan. Kemudian kecurigaan BNPT menurut saya berlebihan, dan dunia internasional juga berlebihan memandang ini, dan saya curiga bahwa berlebihannya ini juga diciptakan, bukan yang kita berlebihan. Masa di Australia dikatakan bahwa pesantren is the breeding place of terrorism? Saya bilang di Monas itu, this is misunderstanding. How many pesantren in Indonesia? Dia kata, dia ada 24,000, 25,000 pesantren di Indonesia. And you say that all this pesantren is the breeding place of terrorism? It's very illogical. Hanya 2-3 pesantren aja yang kemudian alumninya itu menjadi teroris. There's no curriculum of terrorism in pesantren. Tidak ada. Nah, ini dilebih-lebihkan. Ya. Saya tidak tahu ini targetnya apa. Kalau kita berkaca dengan Pakistan ya, kemungkinan ya skenarionya itu mirip aja. Pakistan ini negara yang potensi orangnya, SDM-nya luar biasa. Salah seorang dari anak bangsa Pakistan itu adalah menciptakan tenaga nuklir. Orangnya cerdas-cerdas di sana. Sampai sekarang ini rumahnya dijaga seperti menjaga presiden, dan sudah berkali-kali mau dibunuh. Ya, waktu dia ke Eropa dicegat mau dibunuh, dia bilang, "Oh, you don't need to kill me. I have 100 of my students already take my knowledge. Yeah. Then you don't need to kill me, just kill me, no problem." Akhirnya nggak dibunuh juga. Ya. Dia sudah mengajar ratusan orang bagaimana teori nuklir itu. Ya. Itu satu nuklir. Kemudian diam-diam ternyata di salah satu fakultas di Punjab University, fakultas fisika, ada dosennya memperoleh hadiah Nobel. Nah, ini negaranya miskin kalau kita lihat ya, Pak Umar, Pak Anu. Itu kita lihat mungkin kalau di Ponorogo aja lebih maju daripada kota Lahore ya. Ya, Ponorogo itu lebih bersih, teratur. Ini orangnya pintar-pintar, kotanya enggak teratur, Masya Allah. Jadi namanya jalan raya bau tuh ya di Lahore itu. Ya, tapi orangnya pintar-pintar, ini yang kita aneh. Ya. Nah, negara ini tidak pernah aman. Kudeta satu persatu silih berganti gitu. Nggak pernah aman, selalu diciptakan nggak. Nah, satu ketika kawan saya, ini hikayah ini, kawan saya dari Malaysia ketemu orang bule di Faisalabad di daerah dari Lahore kira-kira 2 jam. Orangnya kayak orang nganggur, kemudian jalan-jalan bawa catatan gitu. What are you really doing, kids? Kemudian dia jawab, just make conflict between people. Jadi diadu-adu orang itu di sana itu. Kemudian disoting, nanti BBC menyiarkan ada konflik antara ini dan ini. Dan orang-orang sekuler di Pakistan itu juga mempunyai dukungan yang sangat kuat. Nah, ini sebabnya kelihatannya kalau negara ini stabil membahayakan. Itu artinya. Kalau negara ini stabil sangat berbahaya. Saya kemudian berpikir Indonesia ini kalau stabil ya, berbahaya. Negara mayoritas berpenduduk Islam, ormas Islamnya terbesar di dunia, ekonominya kuat. Bahkan dulu sebelum krisis kan konglomerat Indonesia membiayai kampanyenya Bill Clinton. Coba. Kemudian seorang konglomerat di Indonesia mempunyai apartemen di sekitar Buckingham Palace. Oh, itu biasa itu. Sultan Brunei juga di situ. Jadi tetangganya Sultan Brunei konglomerat Indonesia. Kan luar biasa. Jadi ini Indonesia ini kalau kaya ini bahaya. Ya, dia bisa membiayai apa saja gitu kan. Nah, di sini makanya Indonesia akan dikacau. Nah, dikacaunya dengan cara-cara yang seperti ini. Saya tidak tahu ini apakah gerakan-gerakan yang
sempalan-sempalan ini disengaja atau tidak, wallahu alam bishawab. Baik, itu saja saya kira. Sudah jam 12 lebih. Saya kira tidak perlu tanya jawab. Atau mungkin ada 1, 2. Kalau tidak ada akan lebih bagus. Mas saya. Terkait dengan liberalisme di Indonesia, akhir-akhir ini saya melihat sudah wacananya sudah mulai siap. Apakah ini adalah bukti bahwa liberalisme di Indonesia gagal, atau jangan-jangan mereka sudah menggunakan strategi baru dengan masuk politik, misalnya Rudin dan lain sebagainya? Yang pertama. Yang kedua, di Malaysia saya melihat misalnya Sister in Islam atau Interfaith Commission itu wacana yang ditawarkan tidak ada bedanya dengan Indonesia, copy paste dari Indonesia kalau sebelum saya katakan. Nah, strategi yang efektif untuk, karena ini baru sebetulnya kan yang di Malaysia, apakah bisa kemudian untuk yang di Malaysia ini menggunakan metode yang digunakan oleh teman-teman ISIS? Untuk yang pertama ya, JIL ya, Jaringan Islam Liberal itu memang kalau tidak salah sudah tidak dikasih dana lagi oleh pemerintah Amerika. Jadi dulu dia kaya raya, sekarang sudah miskin lagi. Ya. Tapi ini ada yang aneh lagi, ada anak alumni Gontor ya, ikut liberal juga, tapi nggak kaya-kaya. Jadi oleh kawan-kawannya ditanya, "Inti punya mobil nggak?" "Enggak." "Percuma jadi liberal nggak kaya." Iya, itu orang liberal kalau nulis di koran, dia nggak perlu honor dari koran, dibayar oleh JIL itu. Kemudian kalau ada seminar itu dananya luar biasa. Dulu pernah ada iklan Islam warna-warni, ya, waktu saya masih di sini itu membuat iklan aja harganya sampai 300 juta. Kemudian ketika ditayangkan di TV itu biayanya juga segitu, setiap tayang. Dari mana duitnya ini kan luar biasa. Ya, dari pemerintah George Bush, dia memberikan dana kepada Jaringan Islam Liberal ini luar biasa besar. Waktu Colin Powell ke Bali dulu kasih dia. Dan Ulil sendiri waktu ditanya oleh anak wartawan Hidayatullah kan ngaku ya saya 2.500 lah ganti sebulan saya. Kemudian JIL ini sekitar 1,5 miliar, tapi itu baru dari Asia Foundation, punya dari lain-lain. Tapi gaji Pak Syafi'i lebih besar dari saya. Nah ini buka kartu dia. Pak Syafi'i Ma'arif. Nah ini dulu, sekarang sudah tidak dikasih lagi dana itu, dia nyari dananya dari politik. Ya, strateginya ke politik. Seperti Zuhairi itu nyalon PDI di Madura nggak jadi. Ya, orang intelektual mau ke politik, ya nggak ada apa-apanya kan. Jadi saya tidak melihat ini sebenarnya gerakan liberalisme itu. Liberalisme itu sekarang masuk ke perguruan tinggi. Jadi saya melihat strategi apa yang Barat lakukan terhadap Indonesia adalah apa yang mereka lakukan selama berabad-abad di Eropa. Eropa bangkit itu bukan dari politik, bangkit dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itulah yang menciptakan sains lah yang menciptakan industri yang menciptakan masyarakat modern. Nah, untuk merubah masyarakat, dia rubah dari perguruan tingginya. Nah, strategisnya yang akan menjadi pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang sekarang ini di perguruan tinggi. Maka jangan sampai di perguruan tinggi nanti ada orang-orang berpikiran radikal. Yang bingung sekarang ini orang Barat, ya. Mereka meliberalkan perguruan tinggi Islam, tetapi orang-orang yang mereka sebut radikal itu ada di Gajah Mada, di UNER, di ITB, di UI dan lain sebagainya yang umum. Makanya saya kalau memberikan ceramah di perguruan tinggi umum itu agak lega nafas saya itu. Nyambung. Tapi di UIN saya dihujat mati-matian. Jadi berantem terus di situ. Nah, sekarang UIN itu sekarang dosen-dosennya adalah orang-orang yang belajar di negara-negara barat. Ya, di negara barat itu dapat apa ya itu yang dia bawa pulang. Ya, dia dapat posmo, dia bawa pulang posmo. Bukan orang yang orang yang cerdas kemudian kembali kemudian
membuat sesuatu yang baru, ambil pelajaran dari Barat apa yang penting untuk Islam, tapi tidak merusak Islam, tidak terpikir seperti itu. Ya kalau dia belajar ekonomi kapitalis dari Harvard ya pulang ya jadi pakar ekonomi kapitalis. Itu. Jadi saya melihat tidak berhenti, mereka tetap di perguruan tinggi itu. Dan ini masih dengar kan dosen di Universitas Muhammadiyah Padang menginjak Al-Quran di depan kelas, tapi maksudnya tidak itu katanya. Sama aja. Di Jember 2 tahun yang lalu, ya, seorang dosen menginjak Al-Quran. Itu di Sulawesi juga ada, di mana? Pontianak juga pernah ada. Jadi ini adalah cara berpikir sekuler di kalangan dosen-dosen yang sulit dihilangkan. Jadi bagaimana dia seorang Muslim tapi berpikir sekuler, ini yang saya bingung nih. Ya. Nah, yang sedang kita hadapi adalah dosen-dosen yang seperti ini yang itu menghasilkan lagi orang-orang di dalam program undergraduate ataupun pasca sarjana. Nah, yang bahaya lagi kan ketika dosen yang tamat dari perguruan tinggi ini pergi ke pesantren. Santrinya diajarin kayak gitu semua. Kan nanti lahir santri-santri yang juga menjadi liberal. Ini yang menurut saya lebih berbahaya daripada gerakan JIL di Jakarta yang cuman suap-suap gitu aja. Itu dia gerakan politik dia ini. Tapi kalau ini betul-betul gerakan akademis yang saya rasa tidak ringan gitu. Nah, apa yang kita lakukan untuk menghadang ini adalah program kaderisasi ulama. Nah, di Gontor ada program itu, dan setiap tahun, ya, setelah 6 bulan sekali, kita sebar dia ke perguruan tinggi Islam, termasuk masuk ke UIN. Nah, di UIN itu selalu ribut di situ, selalu ribut sesama Muslim ya, selalu ribut. Tapi di perguruan tinggi umum biasa-biasa aja. Nah, ribut yang kedua adalah dengan orang-orang yang mahat yang salati itu. Ya. Masalah kecil-kecil aja dia, ini makalahnya kurang ini, agak rewel itulah ya. Tapi dia tidak melihat tantangan yang kita hadapi apa. Yang satu lagi sebenarnya agak panjang adalah mengenai Syiah. Syiah di Indonesia ini adalah Syiah yang sudah berkembang sejak tahun 70 diam-diam. Tapi sekarang ini dengan liberalisasi dan reformasi, dia muncul terang-terangan sudah. Dia sudah akan membuat hari raya kedua. Kalau ada Idul Fitri, dia ada Idul Wadilhub. Itu yang sekarang sudah mereka coba, tapi pernah tahun lalu digagalkan. Kemudian sekarang dia sudah mempunyai sekian yayasan, sekian penerbit, bahkan sudah mengeluarkan film. Luar biasa. Bahkan sekarang yang menyedihkan adalah Indonesia kerjasama dengan Iran melawan terorisme. Nah, terorisme itu adalah Wahabi. Ya, Wahabi itulah yang selama ini dianggap anti Syiah. Jadi semua yang anti Syiah adalah Wahabi. Ini yang stigma yang saya rasa sangat berbahaya. Dan Wahabi dianggap takfiri. Padahal yang takfiri itu adalah orang Syiah. Kan orang Syiah ini mengkafirkan semua sahabat, kecuali beberapa sahabat. Jadi dia sudah mengkafirkan. Dan kita ini kafir bagi orang Syiah. Kita menyesatkan aja, kan nggak adil. Kita mengkafirkan itu nggak boleh. Majelis ulama saja memfatwakan sesat, itu maju mundur ya. Yang sekarang ini, padahal zaman Hamka dulu sudah memfatwakan sesat. Ya. Hanya Jawa Timur yang berani. Kemudian apalagi mengkafirkan. Padahal di dalam kitab-kitab itu semua nawasib itu adalah orang yang anti Syiah, adalah kafir. Halalun damu. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi di Indonesia. Saya melihat Salafi, HTI dan lain sebagainya itu ya internal yang harus diselesaikan dengan dengan tradisi masing-masing lah gitu ya. NU dengan Wahabi itu nggak usah berantem lah. Ya. Tapi yang berbahaya lagi di Syiah. Dan Syiah itu nanti bisa membuat revolusi seperti Houthi di Yaman. Ya, bagaimana seorang Zaidiyah bisa berubah dengan Houthi yang Imamiyah, kemudian mengkudeta pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya lebih berbahaya lagi. Itu tantangan kedua setelah
liberalisme dan liberalisasi. Untuk di Malaysia sudah lama saya ingatkan bahwa liberalisme itu akan masuk ke Malaysia. Tapi dulu terlalu pede orang Malaysia ini. Katanya, di sini tak ada masalah, di sini agama di tangan raja. Ya, gitu. Tapi wacana kan tidak melalui raja. Ternyata orang-orang sini yang liberal, dia ngundang orang Indonesia ke sini. Ya. Ustadz Hussein Muhammad itu langganan di sini tuh. Bisa baca kitab, ya. Doktrin feminisme dan gendernya kuat. Dan orang-orang yang nggak ngerti kitab klasik itu kan dia saman wa ta'atan aja. Nah, di situ dia wacana-wacana keagamaan dibawa melalui liberalisasi dan liberalisme itu. Dan di sini ya akan menjadi bahaya ketika pemikiran-pemikiran liberal itu masuk ke dalam ranah politik dan menjadi pikiran-pikiran para penguasanya. Itu sangat berbahaya. Dan saya rasa anak orang liberal di Malaysia strateginya begitu. Lebih efektif lagi dan lebih bahaya. Makanya orang liberal yang masuk politik ini sangat berbahaya nih. Ya, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan umat dan sangat liberal. Ini aja sudah terjadi ketika staf Kemenaker, saya nggak tahu itu mengatakan bahwa dosen pekerja agama yang mengajarkan akidah dicekal. Maksudnya siapa yang dicekal itu? Yang mengajarkan agama ataupun mengajar akidah atau apa gitu loh. Ini harus dicekal. Saya bilang kalau harus dicekal ini yang liberal juga harus dicekal dong. Ya, datang ke Indonesia mengajarkan pikiran-pikiran liberal harus dicekal. Karena orang liberalnya juga radikal cara berpikirnya, harus dicekal juga. Belum lagi nanti kalau masuk kementerian itu nanti apalagi pendidikan dan kementerian agama itu sangat berbahaya. Makanya kita jangan meninggalkan politik, tidak kampanye partai. Jangan sekali-kali melecehkan orang yang berpolitik. Meskipun yang berpolitik itu mungkin bisa dilecehkan, tetapi jangan melecehkan wacana politik Islam, sebab untuk masuk ke dalam departemen-departemen dan kementerian-kementerian itu kita perlu duduk di situ. Apalagi di komisi-komisi DPR. Komisi DPR itulah yang menggolkan segala macam undang-undang. Kalau orang yang di dalam itu tidak mempunyai giroh Islam, ya, udah jalan-jalan semuanya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Undang-undang migas itu sekian pasalnya itu pro kepada Barat. Dan sekarang ini ada 2.500 pasal dari seluruh undang-undang itu yang dibeli oleh Barat. Nah, kalau anggota DPR-nya komisi-komisi itu tidak mempunyai pemikiran keumatan, kita habis. Makanya pilih partai politik Islam. Itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Hamid Fahmi Hartasi. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh hari ini dapat berkah dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang beliau sampaikan, sultan yang disampaikan beliau mendapat memberikan arti dan manfaat, dan serta kita berintrospeksi diri, bercermin untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat di mata dunia. Amin. Dan untuk yang sekian terakhirnya, yaitu penutup serta doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Setiawan Pasdi. Kepadanya dipersilakan. Dan yang terakhir yaitu nanti setelah penutupan dan doa akan dilanjutkan sesi pemotretan atau foto bersama. Terima kasih untuk kerjasamanya. Cukup sekian dari saya. Atas khilaf dan kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita mengambil foto bersama. Silakan. Mohon agak cepat biar kita bisa segera menyelesaikan acara ini. Silakan. Posisi di sini. Kita lihat. Ayo silakan. Agak cepat. Ya, silakan kita menghadap ke sana, Bro. Iya. Bagian di atas, bagian di bawah, biar muat. Yang putri silakan sebelah kiri. Silakan. Sudah seperti silakan sudah. Ya silakan. Saya kemudian masuk lagi. Ini biar kelihatan. Bukannya jadi aneh lagi sini. Dinyalakan aja ada backgroundnya. Kena. Oke. Ya bisa mundur kan? Oke. Oh, dari sini. Oke, sesi kedua yang putri silakan agak cepat.